Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku LKS-nya, yaitu halaman 5. Di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam dari kelompok sosial. Macam-macam kelompok sosial itu, yang pertama ada klasifikasi menurut cara terbentuknya. Ya. Nah, menurut cara terbentuknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok semu. Kemudian yang kedua ada kelompok nyata. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah kelompok semu. Nah, apa itu kelompok semu? Kelompok semu adalah kelompok sosial yang proses pembentukannya spontan. Artinya spontan itu terjadi begitu saja ya. Kemudian tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Artinya tidak terencana ya dalam satu tempat. Terjadi begitu saja, tidak ada yang menyusun ya, merencanakan, menata. Kemudian tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus. Tidak ada kesadaran berkelompok karena memang terjadi begitu saja sehingga wajar kalau tidak ada kesadaran berkelompok. Kemudian kehadirannya tidak konstan, artinya kehadirannya tidak tetap ya, karena memang kelompok semu itu adalah kelompok yang terjadi secara begitu saja. Nah, itu adalah definisi dari kelompok semu. Kemudian di sini ada ciri dari kelompok semu. Yang pertama, tanpa rencana dan pembentukannya secara spontan. Kemudian yang kedua, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Jadi memang tidak tersusun gitu ya. Karena memang tadinya tidak direncanakan sehingga wajar kalau tidak terorganisir. Artinya kalau tidak terorganisir itu tidak tersusun secara rapi. Biasanya itu kan kalau dalam kelompok itu pasti ada yang mengkoordinir. Tapi kalau kelompok semu itu dia tidak terorganisir karena memang terjadi begitu saja ya. Nah, kemudian tidak ada interaksi, tidak ada interrelasi secara terus-menerus. Apa itu interrelasi? Interrelasi itu hubungan ya, jaringan. Jadi memang orang yang berkumpul itu tidak ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, itu tidak ada karena memang terbentuknya begitu saja. Nah, itu yang disebut dengan interrelasi. Kemudian yang keempat, tidak ada kesadaran berkelompok. Kemudian yang terakhir, kehadirannya tidak konstan, artinya tidak tetap ya, tidak konstan itu. Oke. Kemudian di sini kelompok semu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kerumunan, kemudian yang kedua ada massa, yang ketiga ada publik. Nah, apa itu kerumunan? Kerumunan adalah sekelompok individu yang kebanyakan tidak saling mengenal yang berkumpul di suatu tempat untuk mengerubungi sesuatu. Contoh, seperti misalkan kalian mau menunggu kendaraan umum itu lewat untuk kalian naiki. Nah, otomatis di situ akan ada individu-individu lain juga yang sedang menunggu kehadiran kendaraan umum tadi. Artinya tidak hanya kalian saja, tapi yang lain pun ikut berkumpul di situ untuk bisa menaiki kendaraan umum. Nah, itu yang disebut dengan kerumunan ya. Jadi dia mengerubungi sesuatu ya, karena memang memiliki kepentingannya sama tadi, ingin sama-sama naik kendaraan umum. Kemudian atau misalkan ada yang tiba-tiba kecelakaan, nah itu juga akan secara otomatis, secara spontan ya, tidak direncanakan, begitu saja pasti masyarakat akan berkumpul untuk mengerubungi orang yang terkena kecelakaan tadi. Nah, itu adalah kerumunan. Oke, di sini ada bentuk-bentuk dari kerumunan. Yang pertama ada formal audience. Apa itu formal audience? Nah, kalau formal audience, khalayak penonton atau pendengar resmi ya, mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya sangat pasif. Jadi contohnya penonton bioskop hadirin suatu khutbah ya. Jadi orang itu berkumpul karena memang mereka itu ingin menonton film ya, kemudian mereka itu ingin mendengar ceramah ya, sehingga di sini memiliki pusat perhatian yang sama dan tujuan yang sama, tapi sifatnya sangat pasif karena di situ kita tidak saling mengenal satu sama lain. Oke. Kemudian
ada planned expensive group. Nah, apa itu planned expensive group? Kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian tetapi mempunyai persamaan tujuan serta kepuasan yang dihasilkan. Ya, contohnya orang yang berdansa. Kemudian selain orang yang berdansa, ada juga yang berpesta dan berkreasi. Berekreasi. Jadi kalau Planet Expensive Group itu semisal ketika kalian dengan keluarga kalian itu berkumpul di satu tempat untuk menikmati suatu pemandangan yang indah. Nah, di situ itu tidak hanya kelompok keluarga kalian saja yang berkumpul di tempat rekreasi tersebut, tapi ada juga kelompok dari keluarga lain yang kita memang tidak mengenalinya. Nah, ini disebut dengan Planet Expensive Group. Artinya orang-orang itu berkumpul, berkerumun karena memang memiliki pusat perhatian yang sama, yaitu tujuannya untuk kepuasan. Ya. Kalian itu kan berlibur pasti ingin supaya refreshing kan, biar fresh, ada kepuasan di situ. Nah, itu disebut dengan Planet Expressive Group. Kemudian yang ketiga ada inconvenient causal crowd. Inconvenient causal crowd itu merupakan kerumunan yang bersifat terlalu sementara yang ingin mempergunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Contoh, orang yang antri karcis, orang yang menunggu bis, ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Jadi kalau inconvenient causal crowd itu orang yang berkumpulnya itu karena memang mereka itu ingin mempergunakan fasilitas yang sama. Contohnya tadi orang yang ingin mengantri membeli karcis, ya, misalkan mau naik kereta atau misalkan mau menonton bioskop, ya, itu kan pasti mereka akan berkerumun di situ. Kemudian orang yang menunggu bis juga sama, karena sama-sama ingin menaiki kendaraan umum. Nah, pasti orang-orang pun akan membuat kelompok yang disebut dengan kerumunan inconvenient causal crowd. Kemudian yang keempat ada panic causal crowd, yaitu kerumunan panik. Orang-orang dalam keadaan panik yang sedang berusaha menyelamatkan dari suatu bahaya. Misal terjadi banjir, kemudian longsor, tiba-tiba terjadi bencana alam gitu ya, yang mengakibatkan akhirnya orang-orang itu berkumpul untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, itu disebut dengan panic causal crowd, sehingga di situ terbentuklah yang namanya sebuah kerumunan. Oke, kemudian yang terakhir spectator causal crowd, kerumunan penonton. Nah, apa kerumunan penonton itu? Terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu peristiwa tertentu, hampir sama dengan khalayak penonton, tetapi kerumunan penonton tanpa direncanakan. Jadi bedanya dengan orang yang menonton bioskop, kalau yang mau nonton bioskop itu kan jelas sudah direncanakan ya. Nah, sementara kalau yang terakhir, yang spectator causal crowd, itu sama sekali tidak direncanakan. Kayak misalkan tadi ada orang yang tiba-tiba kecelakaan, ya, otomatis orang-orang itu akan berkerumun untuk menontonnya, untuk melihatnya. Nah, kalau contoh di sini kerumunan orang yang sedang melihat atraksi pesawat terbang. Oke, itu adalah spectator causal crowd atau kerumunan penonton. Oke, sampai sini bisa dipahami ya apa itu bentuk-bentuk dari kerumunan. Kemudian selanjutnya di sini ada massa. Apa itu massa? Massa adalah kerumunan orang sengaja dikumpulkan di suatu tempat dan memiliki satu tujuan di mana anggotanya memiliki kesadaran diri rendah dan tidak dapat bergerak secara terorganisir. Namun di belakang massa ini terdapat dalang yang bertindak sebagai pemimpin untuk memanipulasi massa tersebut. Nah, jadi kalau massa itu sekumpulan orang yang ingin melakukan demonstrasi biasanya. Ya, karena di sini di tanda kutip ada dalang. Nah, otomatis di sini sekumpulan orang yang ingin mengadakan unjuk rasa, mau mengadakan demonstrasi. Pasti di sini akan ada dalang di balik kerumunan massa tadi. Nah, sehingga inilah yang dikategorikan sebagai massa. Jadi orang-orang yang datang di situ memang sengaja dikumpulkan,
ya untuk satu tujuan tertentu, kayak misalkan tadi melakukan unjuk rasa, demonstrasi, misal karena kenaikan harga BBM, maka masyarakat akan berbondong-bondong datang untuk sama-sama melakukan demonstrasi. Nah, itu disebut dengan massa. Nah, kalau massa itu biasanya dia ada pemimpinnya, ya, karena tidak mungkin kalau misalkan orang yang berunjuk rasa itu tidak ada pemimpin yang memimpin jalannya demonstrasi tersebut. Pasti akan ada yang memimpinnya, sehingga massa itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu tempat tertentu yang memiliki tujuan, ya, meskipun memang memiliki tujuannya tapi kesadarannya rendah, ya. Nah, dan di situ dia ada penggeraknya atau pemimpinnya, ya, agar demonstrasi tadi bisa berjalan. Maka pasti akan ada pemimpin yang bisa mempengaruhi masyarakat agar sama-sama mau melakukan yang namanya demonstrasi tadi. Nah, tapi memang kebanyakan kalau yang melakukan demonstrasi itu biasanya dibayar, walaupun memang sebenarnya menurut Ibu tidak semua orang yang melakukan demonstrasi itu memiliki kesadaran diri yang rendah, tidak. Tapi ada juga yang memang mereka itu sadar betul apa yang mereka lakukan itu untuk membela hak masyarakat gitu, ya, membela hak dari mereka sendiri gitu kan. Nah, tapi memang ada juga sebagian yang karena uang gitu, karena biasanya orang yang melakukan demonstrasi itu pasti akan ada yang membayar, tapi tidak semuanya, tergantung demonstrasi apa yang akan dilakukan. Kayak misalkan demonstrasi untuk memilih satu calon presiden sih mungkin aja, ya, itu akan ada dalangnya. Tapi kalau untuk kayak semisal kenaikan harga BBM, ya, melakukan demonstrasi karena kenaikan harga BBM, kemudian kayak kasus kemarin pelecehan Al-Quran, ya, yang dilakukan oleh si Ahok. Nah, itu murni tidak ada dalang, karena memang masyarakat Indonesia khususnya, ya, itu sebagian besar adalah muslim, sehingga mereka wajar ketika misalkan mereka melakukan demonstrasi, tapi mereka sadar betul, ya, dengan apa yang mereka lakukan, karena memang niat mereka adalah lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, itu, ya, yang disebut dengan massa. Jadi tidak semua orang yang melakukan demonstrasi itu memiliki kesadaran diri yang rendah, tapi ada juga yang memang mereka memiliki kesadaran penuh, bahkan mereka itu sadar betul apa yang mereka lakukan gitu. Oke, itu pengetahuan sedikit, ya, dari Ibu. Kemudian dilanjut dari ciri-ciri massa. Nah, ciri-ciri massa yang pertama, terdiri dari orang-orang dalam segala lapangan dan tingkat sosial, ya, artinya dari kalangan berbagai profesi. Di situ hadir semua orang-orang itu berkumpul untuk melakukan unjuk rasa. Kemudian yang kedua, anonim dan heterogen. Artinya kalau anonim dan heterogen itu beragam, ya. Kayak misalkan kemarin kasus demonstrasi pelecehan Al-Quran terhadap si Ahok, ya, yang si Ahok lakukan. Nah, itu bersifat heterogen, artinya meskipun mereka itu semua muslim, tapi mereka berasal dari suku budaya yang berbeda. Ada yang dari Sulawesi, Sumatera gitu kan, ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, bahkan ada yang dari Betawi juga gitu, ya, karena memang pusatnya di Jakarta, sehingga di situ lebih heterogen, artinya lebih beragam, ya, tidak sama orangnya itu, orang-orang yang berkumpulnya itu. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat interaksi dan interrelasi. Nah, karena memang di situ saking banyaknya orang yang berkumpul untuk berunjuk rasa, maka pasti di situ tidak ada terjadinya interaksi dan tidak juga memiliki hubungan, ya. Jadi memang orang yang berkumpul di situ tidak semuanya kita kenal gitu, karena massa itu kumpulan orang yang sifatnya heterogen, banyak gitu, ya, beragam, sehingga pasti tidak ada yang namanya interrelasi, hubungan kekerabatan, ya, hubungan keluarga itu tidak ada di situ, di kerumunan massa, kelompok massa. Kemudian yang keempat, tidak mampu bertindak secara teratur.
bertindak secara teratur, ya, tidak mampu bertindak secara teratur. Nah, artinya karena saking banyaknya masyarakat yang berkumpul di situ menyebabkan masa itu bisa, orang-orang yang berkumpul itu bisa tidak tertib gitu, karena memang sangat banyak orang yang berkumpul di situ. Nah, kemudian yang kelima, adanya sikap yang kurang kritis, gampang percaya pada pihak lain, amat sugestible, mudah dipengaruhi, karena tadi ada dalang, bisa jadi adanya unjuk rasa itu ya ada bayarannya gitu. Tapi sekali lagi ibu katakan, tidak semua demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sifatnya tidak kritis, tidak semua. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang dilakukan oleh masyarakat secara sadar bahwa mereka memang benar-benar ingin menuntut hak mereka. Ya. Oke, paham ya sampai sini apa itu massa? Kemudian yang ketiga itu ada publik. Nah, apa sih publik? Nah, kalau publik itu bersifat lebih luas daripada kerumunan atau massa. Artinya kalau publik itu halayak banyak ya, berarti dia jumlahnya lebih banyak daripada kerumunan atau massa. Jika kerumunan dan massa terbentuk dalam ruang dan waktu tertentu, maka publik adalah masyarakat luas yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Publik terbentuk karena ada perhatian yang sama yang disatukan oleh alat-alat komunikasi. Jadi kalau publik itu sesuatu yang dihebohkan di media sosial, media massa. Ya, sehingga di sini tidak tersekat atau tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Karena memang ini publik ini bisa kita saksikan di TV atau misalkan di YouTube, kemudian Facebook, IG, Instagram ya. IG itu Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan publik. Artinya orang-orang itu berkumpul karena memang menggerubungi sesuatu. Misal ketika sekarang itu lagi heboh apa sih? Lagi heboh apa ya? Oh iya, lagi heboh misalkan pernikahan antara Dinda Hau dengan Ray Embayang ya, Ray Embayang. Nah, si Ray Embayang ini kan dia sebagai personil Adam ya, yang menyanyikan lagu-lagu religi, sementara si Dinda Hau itu dia artis ya. Ibu juga kurang paham sih si Dinda ini siapa. Cuman ya mereka berdua inilah ya, terjun di dalam dunia tarik suara gitu kan, sehingga menjadi public figure lah, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang mengerubungi tentang pernikahan mereka. Nah, ini yang disebut dengan publik ya. Atau misalkan kemarin ketika heboh si Lucinta Luna dengan Abbas pacaran gitu ya, dimana si Lucinta Luna itu ternyata laki-laki dan si Abbas itu perempuan. Nah, orang-orang itu dari berbagai penjuru wilayah ya, bahkan negara sekalipun mungkin bisa jadi itu berkumpul untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara si Lucinta Luna dengan si Abbas tadi. Nah, itu yang disebut dengan publik. Oke, ciri-ciri dari publik itu apa? Yang pertama, kelompok yang tidak teratur. Pasti tidak teratur karena memang dia sifatnya lebih luas daripada kerumunan atau massa ya. Kemudian yang kedua, interaksi secara tidak langsung melalui media massa. Jadi biasanya cuma bisa komen-komen aja lah, kalau kita sebut sih netizen lah ya. Nah, itu sehingga interaksi yang terjadi pasti tidak langsung. Kemudian yang ketiga, perilaku publik didasarkan pada perilaku individu ya. Kemudian yang keempat, anonim dan terdiri atas berbagai lapisan masyarakat. Artinya beragam ya di sini. Anonim itu dia berada pada lapisan masyarakat. Ada yang dari pelajar, guru, atau mungkin bahkan pejabat gitu ya, ikut mengkritisi sesuatu yang sedang dibicarakan di media massa. Kemudian yang kelima, mempunyai minat yang sama terhadap suatu masalah. Kayak misalkan kemarin itu lagi heboh ya tadi ya, tentang pernikahan si Dinda Hau dengan si Ray Mambiang ya, taulah itulah pokoknya. Nah, itu orang-orang itu
pada berkumpul untuk membicarakan masalah itu. Tapi kalaupun yang tidak kepo-kepo banget dengan info-info terbaru saat ini, kayak misalkan tadi ya pernikahannya si Dinda, menurut kita nggak penting, ya kita tidak akan ikut mengerubungi, tidak akan ikut membahas ya di dunia maya itu terkait pernikahan mereka. Artinya yang namanya publik itu ya ketika misalkan kita mempunyai minat yang sama terhadap suatu masalah, ya kayak tadi kita senang nih ngegosipin artis, ya artis siapa nih yang baru menikah, atau misalkan ada yang meninggal, ada yang baru ditinggalkan. Nah, itu kita suka berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, maka akan banyak bertemu dengan orang-orang yang setipe dengan kita, yaitu menghubungi masalah yang sedang muncul di media massa. Kemudian yang keenam, berusaha menguasai masalah tersebut. Ya, artinya kita mencoba untuk mengikuti ini tuh maksudnya apa gitu, kronologinya gimana kan gitu. Artinya kita berusaha untuk mencari tahu masalah yang sedang dibicarakan oleh masyarakat di media massa. Kemudian yang ketujuh, adanya kecenderungan mereka berpikir rasional karena memiliki banyak referensi. Jadi kalau rasional itu ya ya bisa diterima dengan akal pikiran gitu. Ya misalkan, oh ya wajar lah ya si Lucinta Luna sama si Abbas nikah, toh mereka juga sama-sama nggak normal gitu kan, sehingga wajar aja kalau misalkan mereka akhirnya bisa berpacaran juga. Nah, artinya di situ ada kecenderungan berpikir rasional bagi kita orang yang melihatnya gitu ya, karena kita bisa menilai sendiri apa yang sedang dihebohkan oleh media massa. Oke, nah itu contoh dari kelompok semu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian dilanjut di sini ada kelompok nyata. Nah, kelompok nyata itu berbeda dengan kelompok semu. Kalau nyata itu berarti ada wujudnya, ya, tapi bukan berarti kelompok semu tidak ada wujudnya, tapi lebih kepada sesuatu yang direncanakan. Karena di sini kelompok nyata adalah ciri khusus dari kelompok nyata adalah kehadirannya yang selalu konstan. Artinya dia tetap, ya. Kalau bahasa ibu sih istiqomah lah ya. Tetap itu istiqomah gitu ya. Nah, kemudian di sini kelompok nyata itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama ada kelompok statistik, kemudian yang kedua ada kelompok sosieta, yang ketiga ada kelompok sosial, dan yang terakhir ada kelompok asosiasi. Nah, pertanyaannya apa sih kelompok statistik? Nah, kelompok statistik pada umumnya digunakan sebagai sarana penelitian. Contohnya adalah ilmuwan-ilmuwan yang meneliti suatu kasus tertentu. Semisal kelompok PNS, kelompok laki-laki dan wanita. Jadi kalau kelompok statistik itu yang memang bisa dihitung, ya bisa diukur jumlah dari si kelompok tersebut. Ya, karena biasanya sudah ditentukan, kayak misalkan PNS tadi, kelompok PNS itu kan bisa dihitung jumlahnya per wilayah. Misal di wilayah Subang jumlah PNS untuk guru SMA itu ada berapa gitu ya. Nah, itu biasanya udah terukur, sudah terhitung jumlahnya gitu. Atau misalkan selain kelompok PNS juga kelompok pelajar. Nah, pelajar juga kan sama ya, bisa dihitung jumlahnya gitu kan. Nah, itu terkategori kepada kelompok statistik. Nah, ciri dari kelompok statistik yang pertama, terbentuk tidak direncanakan, tetapi tidak terbentuk secara mendadak, melainkan sudah terbentuk dengan sendirinya. Ya, jadi memang kelompok kelompok statistik itu terbentuk memang tidak direncanakan, tapi tidak terbentuk secara mendadak, melainkan sudah terbentuk dengan sendirinya. Jadi memang sudah ditentukan gitu ya, jumlahnya itu berapa. Nah, tapi terkadang juga ada penambahan, ada pengurangan gitu, sehingga bisa saja dia tidak terbentuk secara terencana. Nah, kemudian yang kedua, tidak terhimpun dan tidak terikat dalam suatu wadah tertentu. Kemudian yang ketiga,
tidak ada interaksi dan komunikasi secara terus-menerus ya, karena memang itu hanya khusus di tempat pekerjaan, sekolah misalkan, sehingga komunikasi yang terjalin tidak bisa terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, tidak ada kesadaran untuk berkelompok karena mereka memang hanya diikat pekerjaan saja ya, diikat karena sama-sama siswa, sehingga pasti di sini tidak ada kesadaran untuk berkelompok. Kemudian yang kelima, kehadirannya konstan, tetap ya, karena memang sudah diukur ya, sudah dihitung jumlah dari kelompok statistik. Oke, lanjut. Di sini ada kelompok sosieta atau kemasyarakatan. Nah, kelompok sosieta atau kemasyarakatan itu apa sih? Kelompok ini terbentuk karena adanya kesadaran akan kesamaan unsur-unsur yang dimiliki oleh seluruh anggota. Jadi ada kesamaan unsur yang memang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian tetapi interaksi sosial tidak selalu terjadi dalam kelompok ini. Contoh kelompok sosieta adalah kelompok yang memiliki kesamaan warna kulit, kelompok masyarakat suku Dani, Jawa, Betawi, dan sebagainya. Jadi kalau kelompok sosieta itu memang kelompok yang ada di masyarakat karena ada unsur-unsur yang sama yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Kayak tadi misalkan contohnya di sini ada suku Dani ya, di mana mereka itu sama-sama dari orang Papua, kulitnya sama-sama hitam dengan latar belakang suku yang sama, sehingga di situ pasti mereka akan membentuk yang namanya kelompok. Nah, ini yang disebut dengan kelompok sosieta. Jadi ingat ya, karena memiliki kesamaan unsur seperti tadi warna kulit ya, sama-sama dari wilayah yang sama, sama-sama dari suku yang sama, sehingga mereka membentuk yang namanya kelompok. Oke, ciri dari kelompok sosieta. Yang pertama, tidak direncanakan dan terbentuk dengan sendirinya ya. Kemudian kemungkinan terhimpun dan terikat dalam suatu wadah tertentu karena mereka terikat dalam satu tempat yang sama, wilayah yang sama, sehingga pasti akan terhimpun dan terikat dalam suatu wadah tertentu karena mereka satu suku yang sama. Kemudian bisa saja terjadi interaksi dan komunikasi antar anggota, tetapi bisa juga tidak. Tapi biasanya kalau dalam satu suku itu akan terjadi yang namanya komunikasi ya. Kemudian kemungkinan terdapat kesadaran kelompok. Nah, dia itu sadar bahwa dia adalah anggota kelompok dari suku Jawa. Dia adalah anggota dari kelompok suku Betawi. Dia adalah anggota suku dari suku Dani. Nah, jadi setiap anggotanya itu sadar bahwa dia adalah bagian dari anggota kelompok tersebut. Kemudian kehadirannya konstan atau tetap. Nah, ini adalah kelompok sosieta yang didasarkan atas kesamaan suku, warna kulit. Ya. Oke, itu adalah kelompok sosieta. Kemudian lanjut kelompok sosial. Nah, apa sih kelompok sosial itu? Kelompok sosial terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama dalam kehidupan mereka. Pengamat sosial sering menyamakan kelompok sosial dengan masyarakat dalam artian khusus. Kelompok sosial memiliki anggota sosial yang melakukan interaksi dan komunikasi yang terjadi secara terus-menerus. Contohnya, kenalan, tetangga, teman sekota, teman sepermainan. Jadi teman sepermainan yang biasa kita main dengan mereka itu disebut dengan kelompok sosial karena pasti akan terjadi yang namanya interaksi terus-menerus ya. Kita kan pasti akan ngobrol dengan teman kita, dengan tetangga kita, sehingga masuk ke dalam kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu ikatan batinnya lebih kuat lah ya, karena sering terjadi yang namanya komunikasi. Oke, itu adalah kelompok sosial. Kemudian selanjutnya ada kelompok asosiasi. Nah, apa itu kelompok asosiasi? Kelompok asosiasi adalah kelompok sosial yang terorganisir dan memiliki struktur formal dalam kepengurusannya. Kemudian di dalam kelompok sosial ini terdapat kesadaran dan kesamaan perhatian atau keinginan, sehingga kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu lebih terlihat. Contohnya kelompok asosiasi adalah partai politik.
perkumpulan olahraga dan lain sebagainya. Jadi kalau asosiasi ini dia lebih kepada kelompok yang sifatnya terorganisir, tersusun, terencana, karena dia memiliki susunan atau struktur di dalam kepengurusannya. Jadi ada ketuanya, ada wakilnya, bendahara, sekretaris gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kelompok asosiasi. Jadi lebih formal kelompoknya. Kemudian di dalam kelompok asosiasi ini juga terdapat kesadaran dan kesamaan perhatian. Jadi misal ketika misalkan orang-orang NU ya, dia membuat partai PKB. Nah, karena dia itu sama-sama dari orang NU, maka dia membuat partai PKB. Nah, artinya di sini mereka itu memiliki kesamaan perhatian dan juga keinginan kerjasama untuk bisa mencapai tujuan. Artinya agar Indonesia ini ya diduduki oleh orang-orang NU yang merupakan organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga orang NU ini dia membentuk yang namanya partai politik. Ya, karena diharapkan tadi agar NU itu bisa menguasai Indonesia. Ya, karena memang NU itu adalah merupakan organisasi tertua. Nah, itu yang disebut dengan kelompok asosiasi. Oke, kemudian ciri utama dari kelompok asosiasi yang pertama, direncanakan dan sengaja dibentuk. Ya, karena kan dia memiliki tujuan yang sama, kemudian adanya kesadaran dan kesamaan dalam perhatian yang sama, ya, keinginan yang sama juga, sehingga pasti dia akan direncanakan dan memang sengaja untuk dibentuk karena memang memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, terorganisir dan terikat secara nyata dalam suatu wadah. Artinya di sini dia diakui gitu legalitasnya oleh negara, ya, oleh masyarakat yang ada di negara tersebut, ya, sehingga pasti dia akan lebih nyata dan memiliki tempat. Kemudian kesadaran kelompok yang kuat. Ya, ini pasti jelas kuat karena mereka akan berlomba bersaing dengan partai politik yang lainnya, sehingga kesadaran kelompoknya pasti akan sangat kuat. Kemudian yang keempat, interaksi dan komunikasi berlangsung secara terus-menerus, ya, agar tujuan yang ingin mereka capai itu bisa tercapai, maka akan terjadi yang namanya komunikasi. Kemudian kehadirannya pasti akan konstan. Nah, itu adalah kelompok asosiasi. Ya, jadi kelompok asosiasi itu sifatnya lebih ke formal karena ada struktur organisasinya. Ya, dan kedua, mereka memiliki kesadaran dan kesamaan perhatian. Ya, terlebih lagi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin menjadi penguasa di wilayah ini, ya, di wilayah Indonesia misalkan. Maka mereka akan membentuk yang namanya partai politik. Jadi itu yang disebut dengan kelompok asosiasi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung, boleh lewat duo, bisa lewat japri, bisa juga lewat grup, itu terserah kalian. Yang terpenting bagi ibu, ketika ada sesuatu yang tidak kalian pahami, itu harus langsung ditanyakan. Jangan sampai tidak ditanyakan, karena nantinya kalian yang akan rugi. Oke, cukup sampai